Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti sudah diprediksi oleh para kaum nasionalis bahwa kaum Kadal Gurun Pemuja Khilafah (HTI, FPI) tidak ketinggalan Partai Karapan Sapi akan memanfaatkan isu corona dalam usaha menjungkalkan pemerintahan yang sah, dan terbukti isu corona telah dimanfaatkan oleh mereka. Kita tahulah bagaimana jahatnya mereka saat kampanye pilkada kemarin. Jokowi diserang dengan tagar ganti presiden, isu PKI, isu Cina, menjual agama, sampai isu nenek operasi plastik. Termasuk memakai ormas terlarang HTI dan kampanye membawa-bawa nama agama. Dan sayangnya kenapa Jokowi malah memasukkan orang itu ke kabinetnya, memang banyak yang menyesalkan. Tetapi kita juga harus paham bahwa bisa jadi hitungan politik menyelamatkan Prabowo lebih baik daripada membiarkan radikalisme berkembang adalah pilihan terbaik. Semoga saja benar. Seperti diungkapkan oleh banyak sumber tentang teori konspirasi bahwa virus corona adalah salah satu usaha jahat Amerika untuk memenangkan perang dagang dari Cina, bisa jadi ada benarnya. Trump tidak bodoh, dia seorang jenius, dia sukses membangun kerajaan bisnisnya. Sebagai pebisnis hitungannya adalah untung rugi, dia bukan politikus. Politikus akan bersifat pragmatis dan fleksibel dalam menghadapi masalah. Sebagai seorang bisnisman, Trump tentu saja tidak boleh dan tidak bisa kalah, dia tertantang oleh Cina. Karena dolar selalu kalah oleh mata uang Cina yang semakin kuat. Kalah dari segi sumber daya, Trump pasti pakai cara lain. Dia mungkin saja ingat isu virus SARS yang dihembuskan pada tahun 2003 dan sukses membuat Amerika kembali berjaya itu. Bisa jadi corona adalah usahanya untuk memenangkan perang dagang atas Cina. Belajar dari sejarah masa lalu yang sukses. Amerika memang selalu ada dalam setiap permasalahan yang terjadi di dunia ini, tetapi dia juga selalu kalah. ISIS yang dibuatnya mulai kalah dan mulai menyerah. Suriah semakin kuat. Amerika sudah piawai memainkan isu berskala global. Jaringan intelijennya sangat kuat di Asia Tenggara. Mereka punya basis di Singapura. Singapura adalah corong propaganda yang sangat efektif. Ingat tadi sudah disinggung tentang isu penyakit SARS pada tahun 2003. Lewat bantuan Singapura pula isu SARS menjadi besar. Tanggal 3 Januari tahun 2004 kasus pertama SARS di dunia tercatat di Guangdong pada November tahun 2002. Penyakit mirip flu itu menewaskan 349 orang di daratan Cina. Sejumlah 774 orang meninggal di seluruh dunia. Lebih dari 8.000 orang terinfeksi. Bayangkan saja jumlah angka kecelakaan mobil di Indonesia saja masih lebih besar. Di tahun yang sama ada 8.000 jiwa korban tewas pada 2002. Bahkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas meningkat jadi lebih dari 16.500 pada tahun 2007 dan 2 kali lipat lagi pada 2010. 60% kematian berasal dari pengendara roda 2 atau 3. Jadi angka kematian akibat kecelakaan itu lebih besar berkali lipat loh. Kenapa kok saat itu SARS menjadi wabah yang menakutkan? Sebagai perpanjangan tangan Amerika di wilayah Asia Tenggara, Singapura dikenal mempunyai pengalaman dalam propaganda isu-isu internasional. Segala sesuatu yang masuk ke Singapura bisa dipastikan viral dan menjadi isu besar. Itu pula yang dilakukan Amerika sekarang, dan terbukti isu corona mulai membesar saat di-blow up oleh Singapura. Data menunjukkan bahwa ternyata penyakit demam berdarah justru lebih mengkhawatirkan daripada corona. Tingkat kematian yang sampai dalam rentang 3 bulan ini. Kasus demam berdarah dengue telah merenggut 104 orang. Angka tersebut dicatat Kementerian Kesehatan dari Januari sampai awal Maret tahun 2020. Angka ini jauh dari jumlah kematian akibat virus corona. Sementara jumlah kasus DBD di Indonesia sudah mencapai 16.099 di periode yang sama.
Laporan kasus yang masuk dari 28 provinsi, dengan 370 kabupaten dan kota yang terjangkit. Jumlah kasus DBD pun diperkirakan akan terus meningkat. Data Kementerian Kesehatan pada tanggal 2 Maret mencatat, total kasus konfirmasi virus corona di tingkat global adalah 88.948 kasus. Dari jumlah itu, 80.174 kasus diantaranya dilaporkan dari Cina. Total kematiannya adalah 3.043 kasus atau 3,4%, dengan 2.915 diantaranya dilaporkan dari Cina. Virus corona juga telah menyebar ke 64 negara. Jika melihat tren angka tersebut, virus corona memang menyebar secara luar biasa luas dan cepat, tetapi angka kematiannya kecil. Bukan berarti mengecilkan masalah. Kita juga diharapkan jangan membesarkan masalah yang kecil. Kehati-hatian dalam bersikap yang Jokowi ajarkan, jangan diartikan tidak mampu memimpin. Pemimpin yang baik selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tetapi sudah kita singgung di atas bahwa para perongrong negeri seperti pengasong khilafah dan politikus bajingan pasti segera memanfaatkan isu ini. Tentang Hizbut Tahrir, organisasi terlarang pengasong khilafah itu, mungkin hampir semua pengikut HTI di Indonesia tidak tahu bahwa pusat Hizbut Tahrir ternyata ada di London. Loh, kok di negara kafir? Ya pastilah, karena di negara Islam sendiri Hizbut Tahrir dilarang. Bahkan di Arab Saudi Hizbut Tahrir adalah organisasi terlarang, dan jika ada orang yang berani mengibarkan bendera yang katanya bendera tauhid itu, sudah dipastikan akan ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Di sini malahan mereka bebas mengibarkan bendera itu. Bahkan baru-baru ini di Jogja mereka berpawai. Kemana pemerintah? Memang sangat disayangkan bahwa pemerintah sangat lambat dan tidak tegas dalam menghadapi pengasong khilafah ini. Sudah seharusnya pemerintah lebih tegas terhadap pengasong khilafah, karena mereka akan menghancurkan negara ini. Kalau virus corona hanya menghilangkan beberapa nyawa, ideologi khilafah bisa menghilangkan seluruh negeri. Ratusan juta penduduk Indonesia terancam. Bayangkan bila ini terjadi. Pengasong khilafah yang pernah menunggangi Prabowo dalam masa kampanye itu sekarang terlihat menunggangi virus corona. Seruan-seruan lockdown atau penutupan kegiatan pemerintahan mereka hembuskan agar masyarakat panik dan terjadi chaos yang akan mendorong terjadinya penggulingan kekuasaan. Itulah tujuan mereka. Kita lihat saja apa yang mereka lakukan terlihat sistematis, dimulai dari pion mereka si gubernur DKI yang sangat berambisi jadi presiden itu. Dia dengan sok hebat mengumumkan tentang status virus corona itu. Padahal untuk mengatasi banjir saja dia tidak ada program yang jelas, bahkan terkesan mau lepas tangan. Terasa lucu bila mengatasi banjir saja tidak bisa, bahkan mau sok-sokan menanggulangi corona. Ya begitulah, bola sudah digulirkan dan sudah mulai ditendang oleh para pentolan pengasong khilafah. Apakah Amerika di belakang mereka? Entahlah. Yang jelas Willy Leak dengan jelas menyebutkan siapa orang kitanya Amerika itu. Para pencinta NKRI, para pendukung Jokowi harus waspada dan tetap rapat dalam barisan. Karena dalam hitungan bulan masalah virus corona ini akan terus digoreng oleh para pengusung khilafah itu. Kita sudah lihat di medsos ribuan bahkan ratusan ribu akun ternak sudah mulai bergerak menggoreng isu-isu corona ini. Apa yang dibilang Prabowo dalam kampanyenya tentang strategi meraih kemenangan, yaitu